Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring MAWI Karangdowur. Anak-anakku yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kelas 2 ini kalian akan mempelajari tentang struktur sosial. Apa sih struktur sosial? Struktur sosial itu adalah unsur-unsur pembentuk. Unsur-unsur pembentuk yang saling terjalin, artinya yang saling membutuhkan, ya. Kalau tidak ada unsur-unsur tersebut, berarti sesuatu itu tidak ada. Contohnya meja. Meja itu harus punya kakinya 4 misalnya. Kakinya 4 berdiri, dan di antara kaki-kaki itu ada yang penghubungnya supaya kuat. Dan di atas kaki 4 itu pasti ada papan yang bersifat mendatar atau horizontal. Ya kan? Kursi juga demikian, ada unsur-unsur pembentuknya. Rumah, tubuh manusia terdiri dari tulang, kulit, daging, lemak, otot, saraf, dan sebagainya. Nah, kemudian masyarakat. Masyarakat itu pasti ada unsur-unsur pembentuknya, maka disebut dengan struktur sosial. Ya, disebut dengan struktur sosial. Kemudian unsur-unsur pembentuknya itu apa saja? Artinya, unsur-unsur dari struktur sosial itu apa aja? Pertama adalah kaidah-kaidah sosial, lapisan-lapisan sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lembaga-lembaga sosial. Kaidah-kaidah sosial ini sudah kita bahas di kelas 1, yang terdiri dari nilai dan norma. Ingat kan ya? Kaidah-kaidah sosial itu terdiri dari nilai-nilai dan norma. Jadi keempatnya ini, kaidah, lapisan, kelompok, lembaga, itu adalah pembentuk masyarakat. Kalau tidak ada satu saja di antara ini, maka tidak bisa disebut dengan masyarakat. Misalnya, sesuatu itu hanya ada lapisan, kelompok, dan lembaga, tapi kaidah-kaidahnya, nilai dan normanya itu tidak ada, ya tidak bisa disebut dengan masyarakat. Nah, di kelas 2 ini kita akan mempelajari tentang lapisan-lapisan sosial dan kelompok-kelompok sosial. Yang lembaga-lembaga sosial akan kita pelajari di kelas 3 nanti insya Allah. Kalau kaidah-kaidah sosial itu ada nilai dan norma, lapisan-lapisan sosial juga ada 2, ya. Pertama adalah stratifikasi dan diferensiasi. Stratifikasi itu adalah pembedaan masyarakat atas bawah. Kalau kalian lihat tanah, ya tanah itu berlapis-lapis, tapi lapisannya itu atas bawah, kayak lapis. Lapis itu juga atas bawah. Lapisan paling atas kalau tanah itu bagus ya kan, untuk pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan, untuk kesuburan itu bagus karena isinya humus, warnanya hitam. Bawahnya lagi agak coklat, bawahnya lagi agak keputih-putihan atau coklat muda, atau bawahnya lagi sudah pasir, bawahnya lagi batu dan sebagainya. Jadi untuk tumbuhan, untuk kesuburan semakin bawah semakin jelek. Tetapi untuk batu bara misalnya, batu bara itu semakin tua, semakin dalam, semakin bagus. Batu baranya lebih tua, kan seperti itu ya. Itu stratifikasi. Jadi stratifikasi itu pembedaan yang atas bawah, mengakibatkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat seperti itu. Kemudian ada diferensiasi. Diferensiasi itu apa sih? Yaitu pembedaan masyarakat yang tidak menimbulkan kelas-kelas sosial. Kalau tadi stratifikasi adalah pembedaan masyarakat yang menimbulkan kelas-kelas sosial. Jadi ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Ya, diferensiasi itu tidak. Yaitu kelas-kelas sosial yang tidak pembedaan masyarakat yang tidak menimbulkan kelas-kelas sosial. Hanya beda saja. Apa bedanya? Misalnya ras, hanya beda warna kulit saja. Ada ras hitam, ada ras kuning, ada ras putih, hanya beda ras saja. Tapi tidak menimbulkan kelas sosial atas. Oh, orang kulit putih itu berarti kelas sosialnya di atas. Enggak seperti itu. Gender, jenis kelamin. Oh, laki-laki itu menempati kelas atas, ya enggak ada seperti itu. Agama, di dalam sosiologi itu agama semua sama ya. Yang membedakan nanti kesolehan. Ada yang soleh enggak? Ya. Profesi itu sama, insinyur, dokter, perawat. Itu sama, sama, enggak ada yang lebih tinggi. Ya. Sekarang seorang dokter ingin bangun rumah sakit, perlu insinyur enggak? Iya dong. Perlu arsitek ya kan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi. Maka masuknya profesi itu ke diferensiasi. Suku budaya, mana yang lebih tinggi? Jawa, Batak, Betawi, Sunda, Madura, ya kan? Minang,
Tidak ada yang lebih tinggi. Maka suku budaya ini masuk ke diferensiasi. Nah, akibatnya ada akibatnya. Diferensiasi itu mengakibatkan apa? Primordialisme. Primordialisme itu keterpanggilan atas asal usul. Misalnya kalian jadi bos. Jadi bos menerima karyawan. Karyawan baru kalian tanya, kamu dari mana? Dari Jawa. Oh, dari Jawa. Jawanya mana? Kebumen. Kebumen. Kebumennya mana? Petanahan. Sekolah di mana dulu? Di madrasah. Udahlah, kamu masuk sini kerja sama saya. Loh, ya kan? Ada orang kerja kok tidak ditanya tentang masalah keahlian, tapi yang ditanya adalah asal usul. Berarti dia primordialismenya kuat. Apalagi kalian kuliah di Amerika misalnya. Di Amerika ketemu sesama orang Indonesia. Padahal yang satu orang Jakarta, kamu dari Kebumen. Pasti rasanya keterpanggilan atas asal usul kesamaan negara itu pasti kuat. Tidak pandang bulu orang itu agamanya apa, orang itu siapa. Ya, keterpanggilan atas asal usul atau yang melekat pada kita sejak dahulu. Etnosentrisme itu berasal dari kata etno itu etnik ya. Etnik itu apa sih? Suku. Dan sentrisme memusatkan diri. Artinya apa etnosentrisme? Etnosentrisme itu adalah bagaimana orang itu memiliki watak, sikap, atau pemahaman bahwa menilai suku orang lain itu dinilai dengan sukunya sendiri. Misalnya kalian orang Jawa. Orang Jawa melihat orang Batak, pasti jelek. Karena apa? Yang menjadi tolak ukurnya itu Jawa. Jawa itu pelan, alon, halus misalnya. Tidak suka blak-blakan kalau ngomong. Ya. Sedangkan orang Batak kebalikannya. Keras, blak-blakan. Kayak orang marah kalau ngomong. Akhirnya Batak itu ya pasti jelek. Atau orang Batak menilai orang Jawa pasti jelek. Karena orang Jawa itu kalau ada kebakaran, rumahnya sudah habis, ludes, orangnya baru keluar bawa ember karena terlalu saking pelannya. Itu etnosentrisme. Jadi etnosentrisme itu adalah melihat atau mengukur suku orang lain, suku lain itu diukur dengan sukunya sendiri. Jadi pasti suku orang lain pasti jelek. Fanatisme. Fanatik ya, fanatisme itu fanatik golongan. Misalnya orang NU fanatik banget dengan NU-nya, orang Muhammadiyah fanatik banget dengan Muhammadiyahnya. Nah gitu ya, fanatisme. Diskriminasi, pembeda-pembedaan, membeda-bedakan laki-laki dengan perempuan misalnya, dibeda-bedakan. Apaan lo perempuan? Gak mikir lo misalnya. Apaan lo cowok? Gak punya perasaan misalnya, itu diskriminasi. Misalnya diskriminasi tentang warna kulit itu pernah terjadi di Afrika Selatan. Ada politik membeda-bedakan bahwa kulit putih itu, orang yang kulit putih itu lebih mulia dibanding kulit hitam. Namanya politik apartheid. Itu sekitar tahun 70-an atau 80-an lah. Sekarang sudah tidak ada. Rasisme itu mirip dengan diskriminasi. Ya, seperti apartheid tadi itu rasisme. Membeda-bedakan tapi khusus untuk membedakan ras, itu rasisme. Stereotip itu memandang sebelah mata. Kalau kalian melihat orang Cina pasti dipandang sebelah mata. Kayaknya orang Cina itu pelit. Kayak gitu ya, stereotip. Atau kalian melihat orang Kisik itu kayak gimana, itu stereotip. Itu tidak boleh. Tapi ini muncul ya. Konsolidasi, saling menguatkan. Ya, orang Islam itu menguatkan ketika berhadapan dengan orang Kristen. Orang Kristen pun akan menguatkan ketika berhadapan dengan orang Islam. Atau orang NU akan melakukan penguatan. Bikin banser, bikin fatayat. Penguatan. Karena apa? Ada Muhammadiyah misalnya, ada kelompok lain misalnya. Saling menguatkan, konsolidasi. Politik aliran. Politik aliran misalnya PDI itu politiknya nasionalisme. PKB itu politiknya NU misalnya. Nanti ada Demokrat, politiknya ya demokrasi ya. Alirannya demokrasi. Ada PAN, alirannya Muhammadiyah. Ya. Ada Partai Berkarya, alirannya ya Golkar misalnya. Jadi partai-partai politik itu punya aliran-aliran, punya ideologi, punya agama. Nasionalisme, patriotisme, Demokrat, Islam tradisional dan sebagainya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.